Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du. Pemirsa TV Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang dicurahkan kepada kita. Kemudian senantiasalah kita bersolawat pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kelak kita mendapatkan syafaat darinya di yaumil qiyamah. Pemirsa rahimakumullah, bulan Ramadan adalah momen yang tepat bagi kita untuk melakukan perbaikan diri, memperbaiki diri kita agar semakin hari, semakin waktu seiring berjalannya waktu, kita semakin baik. Semakin tua kita, semakin baik pula amalan-amalan kita. Memperbaiki diri tentunya harus kita mulai dari memperbaiki hati, karena apa yang dilahirkan oleh jasad kita, perbuatan-perbuatan dan amal itu tidak terlepas daripada kontrol hati. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salaha jasadu kulluh wa iza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ingatlah, di dalam diri manusia, di dalam diri kita terdapat segumpal daging, yang mana apabila segumpal daging itu baik, maka baik pulalah amalan yang dihasilkan oleh jasad. Maka apabila segumpal daging itu buruk, maka buruk pulalah amalan yang dihasilkan oleh jasad. Ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bila kita ingin memperbaiki diri, maka terlebih dahulu kita memperbaiki hati kita. Mengapa demikian? Karena hati manusia itu awalnya diciptakan bersih, putih, tiada noda. Namun berkat kemaksiatan, sebab dosa yang kita lakukan, maka lama-kelamaan hati itu akan ternoda, akan kotor, atau bahkan hati itu menjadi karat. Karena Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, inna hazihil qulub tasda, sesungguhnya hati ini itu bisa berkarat. Kama tasdaul hadid iza asobahul ma, sebagaimana berkaratnya besi apabila terkena air. Ini artinya hati manusia bisa berkarat karena perbuatan maksiat, bisa berkarat karena perbuatan dosa yang ia lakukan. Kemudian kila, sahabat berkata, ya Rasulullah, wa ma jilauha, apa dan bagaimana cara membersihkan karat-karat daripada hati kita ini? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kasratu zikril mauti, yang pertama yakni perbanyak kita mengingat kematian. Masyarul muslimin, pemirsa TV Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat mati akan membuat karat-karat di dalam hati kita rontok, akan membuat hati yang semula berkarat berangsur-angsur menjadi bersih. Maka mengingat kematian adalah zikir yang dianjurkan di dalam agama Islam. Perbanyak mengingat kematian akan mampu membuat diri kita mengontrol keinginan-keinginan kita. Mengingat mati akan mampu membatasi hawa nafsu kita, dorongan-dorongan, keinginan-keinginan yang bersifat materi dan bersifat dunia akan bisa ditekan atau dibatasi karena berkat kita selalu zikir atau mengingat kematian. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mengingat mati akan membuat diri kita menjadi akan lebih baik. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, watilawatil Quran, yakni perbanyak kita membaca Al-Quran. Maka dengan memperbanyak membaca Al-Quran, hati yang berkarat itu sedikit demi sedikit dan berangsur akan menjadi bersih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain Al-Quran itu dapat membersihkan hati daripada karat, maka fadilah membaca Al-Quran cukup luar biasa.
Banyak hadis yang menyebutkan tentang fadilah-fadilah membaca Al-Quran. Terlebih di bulan Ramadan, marilah kita menggalakkan membaca Al-Quran, melakukan tadarus Al-Quran, agar itu menjadi hati kita menjadi bersih karena kita rajin membaca Al-Quran. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada kiamat memberikan pertolongan bagi orang-orang yang membacanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Mari kita bersama-sama membaca Al-Quran dan gemar membaca Al-Quran. Bagi kita yang belum pernah belajar atau berguru membaca Al-Quran, maka carilah guru untuk belajar Al-Quran agar bacaan kita benar sesuai dengan tuntunan atau sesuai dengan qiraah yang sudah ditetapkan. Apabila kita masih sudah tua, maka jangan malu untuk berguru karena tua, tapi malulah kita kepada Allah karena sudah tua tidak bisa membaca Al-Quran. Pemirsa ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak mengingat kematian, dengan banyak membaca Al-Quran, insya Allah hati kita yang dipenuhi dengan dosa dan maksiat yang berkarat ini, insya Allah berangsur-angsur akan bersih. Maka bila hati bersih, maka insya Allah amalan-amalan yang dikeluarkan atau dihasilkannya juga akan baik. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.